Halo teman-teman, kalian gak akan percaya. Ada seorang bule asal Spanyol yang gak ngangka bisa ikut langsung merasakan serunya bergabung dalam tim pacu jalur di Riau. Perasaan bahagia, haru, dan merinding bercampur jadi satu saat dia menyatu dengan suasana luar biasa yang hanya bisa dirasakan di tradisi hebat ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Jangan lupa juga tulis tradisi unik dari daerah kamu. Siapa tahu suatu hari bisa mendunia seperti pacu jalur ini. Kalau sudah, yuk langsung saja kita saksikan kisah lengkapnya. Welcome to Montesa Channel. Namanya Alejandro Morales. Pria berusia 35 tahun asal kota Valencia, Spanyol. Dari penampilannya, Alejandro terlihat seperti kebanyakan pebisnis sukses Eropa, rapi, percaya diri, dan penuh semangat. Ia adalah CEO dari sebuah perusahaan rintisan teknologi yang cukup berkembang pesat di kotanya. Sehari-harinya, Alejandro disibukkan dengan rapat, inovasi produk, dan membangun jaringan bisnis ke berbagai negara. Namun, siapa sangka, di tengah rutinitas dan hiruk-pikuk dunia profesional, Alejandro memiliki satu kebiasaan kecil yang menjadi pelariannya, menjelajah budaya-budaya dunia lewat internet dan media sosial. Suatu malam, saat sedang bersantai di apartemennya setelah hari yang panjang, Alejandro secara tidak sengaja melihat sebuah video pendek yang sedang viral di media sosial. Dalam video itu, ratusan orang bersorak di pinggir sungai, mendukung tim-tim yang mendayung di atas perahu panjang nan indah. Tapi ini bukan balap perahu biasa. Ada semangat, ada energi kolektif yang sangat kuat, dan ada nuansa budaya yang begitu terasa, bahkan hanya dari layar ponsel. Nama acara itu, Pacu Jalur, tempatnya, Riau, Indonesia. Alejandro mengaku, saat pertama kali menontonnya, ia merinding, ia bahkan mengulang video itu berkali-kali. Baginya, ada sesuatu yang magis di balik tradisi ini, mulai dari bentuk perahunya yang panjang dan dihiasi ukiran khas, hingga kekompakan para pendayung yang seolah menjadi satu tubuh, satu irama. Ia mulai mencari tahu lebih dalam. Dari satu video ke video lain, dari artikel ke artikel, ia semakin penasaran. Ternyata, pacu jalur bukan sekadar lomba mendayung, melainkan warisan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sebuah tradisi yang menyatukan masyarakat, menggambarkan semangat gotong royong, dan menjadi simbol kebanggaan daerah. Alejandro, yang sebelumnya belum pernah menginjakan kaki di Sumatera, bahkan belum pernah mendengar tentang Kuantan Singingi, tiba-tiba merasa ada panggilan. Ia berpikir, bagaimana rasanya jika aku bisa menyaksikannya langsung? Atau, lebih dari itu, bagaimana jika aku bisa menjadi bagian dari tradisi luar biasa ini? Bagi sebagian orang, keinginan seperti itu mungkin terdengar gila. Tapi bagi Alejandro, hidup tidak hanya tentang angka, target, dan rapat-rapat. Ia percaya bahwa pengalaman yang benar-benar berharga adalah pengalaman yang menyentuh hati. Dan dari situlah, perjalanannya menuju Riau dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan membawanya jauh dari rutinitas sebagai CEO, tetapi juga membawanya menyelami salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat membekas di hatinya. Setelah melewati belasan jam perjalanan dari Spanyol, transit di beberapa kota besar, dan menembus pelosok Sumatera dengan jalanan yang belum semuanya mulus, akhirnya Alejandro Morales menginjakan kaki di tanah Kuantan Singingi, Riau. Cuaca saat itu terik, tapi ada angin lembut yang mengalir dari arah sungai Kuantan, seakan menyambutnya dengan tenang. Alejandro berdiri di tepian sungai yang kelak akan menjadi saksi perjalanan budayanya. Ia memandang sekeliling dengan penuh takjub. Ini bukan kota besar dengan gedung pencakar langit, tapi atmosfernya penuh semangat, wajah-wajah ramah masyarakat lokal, anak-anak kecil berlari sambil tertawa, dan para warga yang sibuk menyiapkan segala keperluan untuk event besar yang akan segera digelar, Pacu Jalur. Bagi Alejandro, ini seperti masuk ke dunia lain. Semua yang ia lihat sebelumnya di media sosial, kini ada di depan matanya. Tapi sensasinya jauh berbeda. Di sini, ia bisa mencium aroma sungai, mendengar sorakan warga yang riuh saat latihan dimulai, dan merasakan getaran tanah ketika puluhan pasang kaki berlari mendorong perahu besar ke tepi sungai. Salah satu hal pertama yang membuat Alejandro terkesima adalah bentuk jalur perahu tradisional sepanjang belasan meter, diukir dengan penuh detail dan warna-warni mencolok. Tidak seperti perahu-perahu biasa yang pernah ia lihat. Jalur ini memiliki jiwa, setiap ukiran punya makna, setiap warna melambangkan semangat dan identitas. Ia menyentuh kayunya dengan penuh hormat, sambil membayangkan berapa banyak tangan yang telah bekerja keras membuatnya. Tak lama kemudian,
Alejandro mulai berkenalan dengan warga sekitar. Mereka menyambutnya bukan seperti orang asing, melainkan seperti tamu istimewa yang sedang pulang kampung. Dalam bahasa Indonesia yang masih ia pelajari lewat aplikasi, ia mencoba berkomunikasi. Tapi lebih dari sekadar kata-kata, senyum dan semangat adalah bahasa universal yang langsung membuatnya merasa diterima. Salah satu warga, seorang pelatih tim pacu jalur yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, dengan bangga memperkenalkan sejarah tradisi ini. Ia bercerita bagaimana pacu jalur dulunya hanya digelar untuk menyambut hari besar kerajaan atau menyemarakkan hari kemerdekaan. Kini, tradisi itu menjadi simbol kebersamaan, kebanggaan, dan identitas masyarakat Riau. Alejandro mendengarkan dengan serius. Di matanya, ada kilatan kekaguman yang tulus. Ia tak menyangka bahwa di balik perlombaan mendayung ini, tersembunyi nilai-nilai budaya yang begitu dalam, mulai dari kekompakan tim, kekuatan fisik, hingga spiritualitas dan rasa hormat terhadap leluhur. Hari itu, Alejandro menghabiskan waktu menyaksikan latihan tim dari berbagai desa. Ia memperhatikan bagaimana para pendayung bergerak serempak, bagaimana pelatih berteriak memberi arahan dengan penuh semangat, dan bagaimana warga bersorak menyemangati meski hanya latihan. Bahkan ia sempat berdiri di tepi sungai hingga matahari terbenam, enggan beranjak, seolah takut melewatkan satu detik pun dari pengalaman pertamanya ini. Saat malam tiba, Alejandro menuliskan catatan di buku kecilnya. Aku datang hanya ingin melihat, tapi sekarang, aku merasa ingin ikut. Aku tidak tahu apakah mereka akan menerimaku, tapi aku ingin mencoba menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri. Dan disitulah, tekad Alejandro mulai tumbuh. Ia tidak hanya ingin menjadi penonton yang menyaksikan tradisi ini dari luar, ia ingin menyelami, merasakannya dari dalam, bersama para pendayung, bersama warga, dan bersama semangat yang hidup di balik dentuman drum dan percikan air sungai Kuantan. Satu hal sudah pasti, hari-harinya sebagai CEO di kantor yang nyaman, untuk sementara, akan ia tukar dengan tantangan yang jauh lebih berat, menjadi bagian dari pacu jalur. Hari ketiga, Alejandro berada di Kuantan Singingi. Matahari baru saja terbit, kabut tipis masih menyelimuti permukaan sungai, dan suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, tapi Alejandro sudah bersiap, mengenakan kaos olahraga dan sepatu lari, berdiri di tepi lapangan tempat para pendayung berkumpul setiap pagi untuk latihan fisik. Ia tidak sekadar ingin menonton lagi. Hari itu, Alejandro memberanikan diri untuk mencoba ikut latihan. Beberapa warga awalnya menatapnya dengan bingung. Seorang bule, asing, tubuhnya tinggi, posturnya memang atletis. Tapi, pacu jalur bukan hanya soal kekuatan, ini soal kekompakan, ketahanan, dan kebersamaan. Beberapa orang sempat ragu, tapi Alejandro tidak datang untuk main-main. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, ia berkata, "Saya ingin belajar, saya ingin ikut." Senyap sejenak, tapi tak lama kemudian, salah satu pelatih, Pak Rashid, sosok yang dihormati dalam dunia pacu jalur, menghampiri Alejandro dan menatapnya tajam, bukan tatapan mengusir, tapi menilai. Lalu beliau tersenyum kecil, dan berkata, "Kalau kamu mau ikut, kamu harus siap. Latihannya berat, ini bukan cuma lomba, ini kehormatan." Alejandro mengangguk tegas. "Saya siap." Mulailah hari-hari Alejandro menjalani latihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bangun sebelum fajar, ikut lari pagi bersama tim, menyusuri jalanan desa, berlari melintasi sawah, lalu push-up, sit-up, dan latihan kekuatan otot tangan. Satu hal yang langsung ia sadari, fisiknya boleh kuat, tapi irama adalah segalanya di pacu jalur. Latihan mendayung dimulai siang hari. Tim yang ia ikuti berasal dari sebuah desa kecil tak jauh dari kota kecamatan. Jalur mereka bernama Tuah Nagori, yang artinya keberuntungan kampung. Perahu mereka panjangnya hampir 25 meter, diisi 50 orang pendayung, satu tukang kendali, dan satu tukang onjai di bagian belakang yang mengatur irama. Saat Alejandro pertama kali duduk di dalam jalur, ia merasa gugup, perahu bergoyang pelan, suasana hening, semua mata tertuju ke depan. Begitu peluit dibunyikan, serentak semua pendayung menarik dayungnya, dan Alejandro langsung kehilangan ritme. Dayungnya terlambat, cipratan air mengenai wajahnya, dan suara pelatih langsung meneriakkan, "Bule, bukan balapan sendiri, dengarkan aba-aba." Hari itu Alejandro merasa frustasi, tapi tidak menyerah. Ia kembali esok harinya, dan esoknya lagi. Setiap hari tubuhnya makin lelah, tapi tekadnya makin kuat. Ia mulai menghafal aba-aba, mulai memahami bagaimana suara onjai jadi penentu irama, dan yang paling penting, ia mulai memahami bahwa pacu jalur bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling kompak. Di luar latihan,
Hubungan Alejandro dengan tim perlahan berubah. Awalnya mereka menjaga jarak, mungkin canggung, mungkin khawatir. Tapi Alejandro selalu menunjukkan rasa hormat. Ia tidak pernah merasa lebih pintar, lebih hebat, atau minta perlakuan khusus. Ia ikut duduk lesehan saat makan, ikut bersih-bersih perahu, ikut bercanda walau hanya tertawa karena tidak mengerti bahasa lokal. Ada satu momen sederhana yang membuat hati Alejandro terenyuh, saat seorang anak kecil dari desa itu memberinya sebotol air minum dan berkata dengan polos, "Om Bule sekarang orang sini ya." Kalimat itu membuat Alejandro diam, senyum kecil muncul di wajahnya, ia tidak lagi merasa sebagai orang luar. Minggu demi minggu berlalu, otot tangannya mengeras, kulitnya menggelap karena matahari, dan semangatnya tumbuh semakin dalam. Bahkan Pak Rashid yang awalnya hanya mengizinkannya ikut latihan, kini berkata, "Kalau kamu bisa jaga irama sampai hari lomba, kamu ikut mendayung." Alejandro mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar ikut tradisi. Ini soal penghormatan, ini soal menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan akhirnya, ia diterima, bukan karena dia bule, tapi karena ia menunjukkan niat, usaha, dan rasa hormat, sesuatu yang mungkin sederhana, tapi sangat berarti dalam budaya manapun. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Alejandro terbangun pagi-pagi sekali. Meski malam sebelumnya ia hanya bisa tidur sedikit karena campuran rasa gugup dan antisipasi yang menggelora di dadanya. Suasana di Kuantan Singingi sudah berubah drastis sejak dini hari. Jalanan dipenuhi warna-warni bendera, kain tradisional melambai-lambai, dan suara tabuhan gendang serta gong yang memecah kesunyian. Orang-orang berbondong-bondong menuju tepian sungai, tak hanya warga lokal, tapi juga para wisatawan dan pecinta budaya dari berbagai daerah. Alejandro bisa merasakan getaran semangat yang begitu kuat, tak jauh beda dengan sensasi saat ia menghadiri pertemuan bisnis besar di Spanyol. Tapi kali ini ada sesuatu yang jauh lebih murni dan tulus. Timnya, Tuan Nagori, sudah bersiap sejak pagi. Para pendayung mulai mengenakan pakaian tradisional, yang sederhana tapi syarat makna. Alejandro mengenakan kostum yang diberikan tim, kaos berwarna cerah dengan motif khas Riau. Di balik seragam itu, hatinya berdebar kencang, tak sabar sekaligus takut akan tantangan yang menanti. Sebelum lomba dimulai, seluruh tim berkumpul. Pak Rashid berdiri di depan, memberikan motivasi terakhir. "Ingat, kita bukan hanya bertanding untuk menang, tapi untuk menjaga kehormatan kampung kita," katanya dengan suara penuh semangat. Alejandro menatap mata para pendayung lain, mereka semua sudah seperti saudara baginya. Begitu aba-aba tanda lomba dimulai terdengar, jantung Alejandro berdegup secepat dayung yang mulai menari di air. Ia merasakan getaran perahu yang panjang itu, setiap hentakan dayung seperti denyut nadi bersama, irama onjai mengalun, mengatur ritme dayung agar tetap seirama, seolah satu tubuh bernafas dalam satu napas yang sama. Beberapa detik pertama adalah masa adaptasi. Alejandro masih harus menyesuaikan gerakannya agar tepat waktu dengan rekan-rekannya. Namun, perlahan rasa gugup berganti menjadi fokus. Ia merasa tubuh dan pikirannya mulai menyatu dengan tim. Sungai yang membentang lebar di depan mereka menjadi arena yang penuh tantangan. Air menyembur ke udara, ombak kecil menggoyang perahu, dan sorak-sorai penonton terdengar begitu jelas. Alejandro bisa melihat wajah-wajah bersemangat di tepian, anak-anak yang melompat kegirangan, dan para tetua yang mengangkat tangan menyemangati. Ketika perahu semakin melaju, keringat membasahi dahinya, otot-ototnya berteriak, tapi semangatnya tak pernah surut. Rasa lelah terkalahkan oleh energi kolektif tim yang membuatnya terus maju. Di saat itu juga, Alejandro merasakan sesuatu yang luar biasa, getaran rasa haru, kebersamaan, dan kekuatan tradisi yang tidak bisa ia temui di meja rapat manapun di kantornya. Ia sadar, inilah inti dari pacu jalur, bukan hanya balapan, tapi sebuah perayaan hidup, sebuah ikatan tak terlihat yang menghubungkan setiap orang yang ada di sini. Ketika perlombaan selesai, tidak peduli menang atau kalah, Alejandro sudah merasa menjadi pemenang. Ia melihat ke sekeliling dan menemukan wajah-wajah yang basah oleh keringat dan air mata, tersenyum lebar sambil saling memeluk. Pak Rashid menepuk bahunya dan berkata, "Kamu sudah bagian dari kami sekarang, lebih dari sekadar pendayung, kamu adalah bagian dari cerita ini." Alejandro mengangguk, menahan haru. Di situ ia menyadari, pengalaman ini jauh lebih berharga dari segala pencapaian bisnis yang pernah ia raih. Ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya penuh, rasa diterima, rasa memiliki, dan rasa bangga akan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Hari itu, di tepian sungai Kuantan, Alejandro bukan lagi seorang CEO dari Spanyol yang jauh, ia telah menjadi bagian dari pacu jalur,
bagian dari sebuah keluarga besar yang menjaga warisan budaya dengan sepenuh jiwa. Setelah hiruk-pikuk lomba mereda, dan tepian sungai mulai lengang, Alejandro duduk sendiri di sebuah bangku kayu dekat tepi sungai. Matahari mulai condong ke barat, menyinari permukaan air dengan warna keemasan yang hangat. Ia menghela napas panjang, mencoba mencerna semua pengalaman yang baru saja ia lalui. Dalam benaknya berputar begitu banyak perasaan, kebahagiaan, keharuan, bahkan rasa syukur yang dalam. Alejandro menyadari, selama ini hidupnya selalu berputar di sekitar angka, target, dan pencapaian bisnis. Tapi kini ia menemukan arti lain dari keberhasilan, menjadi bagian dari sebuah tradisi yang lebih besar, sebuah komunitas yang menerima dirinya apa adanya. Ia teringat bagaimana warga Riau, dengan segala kehangatan dan keterbukaan, memperlakukannya bukan sebagai orang luar, tapi sebagai saudara. Bagaimana mereka berbagi tawa, cerita, dan semangat tanpa syarat. Baginya, inilah bentuk kekayaan yang sesungguhnya, kebersamaan dan rasa memiliki yang tulus. Alejandro pun merenungkan arti pacu jalur lebih dalam. Ini bukan sekadar perlombaan mendayung yang berlangsung setiap tahun, tapi sebuah cerminan nilai-nilai luhur, gotong royong, keberanian, kerja keras, dan semangat kebersamaan yang mengakar dalam hati masyarakat Riau. Sambil menatap air sungai yang mengalir tenang, ia merasakan kehangatan yang berbeda. Sebuah rasa bangga yang tidak bisa dibeli dengan uang, sebuah warisan budaya yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan suara yang pelan tapi penuh keyakinan, Alejandro berkata pada dirinya sendiri. Pengalaman ini mengajarkan aku lebih dari yang pernah aku pelajari di ruang rapat manapun. Di sini aku belajar arti sebenarnya dari kekuatan, bukan hanya kekuatan tubuh, tapi kekuatan hati dan jiwa. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan berakhir di sini. Meski harus kembali ke Spanyol dan menjalani rutinitasnya, ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, cerita dan pengalaman yang akan ia bagikan kepada dunia. Ia ingin tradisi seperti pacu jalur dikenal lebih luas, agar semakin banyak orang yang memahami dan menghargai kekayaan budaya Indonesia. Dan di dalam hatinya juga tumbuh sebuah harapan baru. Semoga tradisi dari daerah lain juga bisa bersinar dan dikenal dunia, seperti pacu jalur ini. Alejandro tersenyum lembut, memandangi langit senja yang mulai berwarna jingga. Ia tahu, pengalaman ini telah mengubah hidupnya, membuka mata dan hatinya pada keindahan yang selama ini tersembunyi di balik sebuah tradisi sederhana tapi luar biasa. Nah, itulah kisah Alejandro Morales, seorang pria Spanyol yang tak menyangka bisa merasakan langsung keajaiban pacu jalur di Riau. Dari seorang CEO yang sibuk di Eropa, hingga menjadi bagian dari sebuah tradisi yang penuh semangat dan kebersamaan. Pengalaman Alejandro mengingatkan kita bahwa budaya lokal itu punya kekuatan besar untuk menyatukan, menginspirasi, dan membuka jendela dunia. Dan siapa tahu, tradisi dari daerah kamu juga punya cerita unik yang bisa dikenal lebih luas, bahkan mendunia seperti pacu jalur ini. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten seru berikutnya. Tulis juga di kolom komentar ya, dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini. Boleh juga ceritakan tradisi khas asal daerah kamu, siapa tahu, cerita kamu bisa jadi inspirasi dan dikenalkan ke seluruh dunia seperti pacu jalur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.